Tahukah Anda bahwa hasil sensus penduduk tahun 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa? Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Pernahkah Anda berpikir bagaimana cara pemerintah, terutama dalam hal ini Badan Pusat Statistik, dapat memperoleh hasil sensus tersebut? Atau pernahkah Anda melihat hasil quick count dari beberapa lembaga survei yang ditayangkan di televisi pada pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, dan ajaibnya hasilnya sama, yaitu memenangkan salah satu pasangan? Lalu bagaimana cara lembaga survei tersebut dapat memperoleh output yang sama? Dua hal tadi merupakan beberapa manfaat dan peranan statistika di abad 21 ini. Apalagi di era revolusi industri 4.0 ini yang salah satu cirinya adalah big data, membuat statistika menjadi senjata yang sangat penting yang dapat digunakan di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bisnis, hukum, kedokteran, pendidikan, pertanian, politik, psikologi, teknik, dan lain-lain. Di bidang bisnis misalnya, statistika digunakan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap produk perusahaan, membantu mengambil keputusan yang tepat dan akurat berdasarkan data yang ada, membantu meningkatkan citra perusahaan, merencanakan usaha dengan mengetahui perilaku pelanggan, dan mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen. Statistika merupakan ilmu atau aturan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis, menginterpretasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Salah satu jenis statistika yang sering digunakan adalah statistika inferensial. Jika statistika deskriptif yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian saja, maka pada statistika inferensial bertujuan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel itu diambil. Teknik statistika inferensial ini sangat membantu peneliti dalam pengambilan keputusan atau membuat generalisasi prediksi dari data yang sedikit atau sampel untuk data yang lebih banyak, yaitu populasi. Terdapat dua macam statistika inferensial, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan statistika non-parametrik adalah statistika yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi, jadi tidak mensyaratkan harus berdistribusi normal. Pada umumnya, kita menggunakan statistika parametrik sebagai alternatif awal untuk mengolah data, karena secara nature lebih kuat atau powerful dibandingkan statistika non-parametrik. Namun, jika data yang kita miliki memang tidak dapat diolah dengan statistika parametrik, maka barulah kita gunakan statistika non-parametrik. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis statistika parametrik maupun statistika non-parametrik digunakan untuk menguji hubungan dan menguji perbedaan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan pedoman umum untuk memilih teknik analisis statistika inferensial. Pemilihan teknik analisis statistika inferensial didasarkan pada skala pengukuran, baik nominal, ordinal, interval, maupun rasio. Nah, pada video ini hanya akan dijelaskan bagaimana pengolahan data statistika parametrik pada uji T independen dengan menggunakan SPSS 26. Untuk pengolahan data statistika non-parametrik akan dijelaskan di video selanjutnya. Sebelum membahas bagaimana pengolahan data pada uji T independen menggunakan SPSS 26, kita perlu memahami beberapa konsep dasar pada uji T independen. Pertama,
Uji T independen merupakan bagian dari analisis statistika parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis ada tidaknya perbedaan rata-rata dua kelompok data sampel bebas atau tidak berpasangan. Sampel bebas artinya sampel yang tidak saling mempengaruhi, independen, atau tidak berkolerasi. Kedua, jenis data yang digunakan pada uji T independen berupa data berskala interval atau rasio. Ketiga, persyaratan penggunaan uji T independen ini adalah sampel diambil secara acak atau random, data berdistribusi normal, dan variansnya homogen. Keempat, jika salah satu atau kedua data tersebut tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan uji statistika non-parametrik dengan uji Mann-Whitney. Setelah kita memahami konsep dasar pada uji T independen, kita akan langsung mempraktekannya dengan menggunakan SPSS 26. Misalnya, Widiatma adalah seorang mahasiswa prodi pendidikan matematika yang sedang melakukan penelitian untuk mempelajari pengaruh model pembelajaran Kadir, yaitu koneksi, aplikasi, diskursus, improvisasi, dan refleksi terhadap kemampuan berpikir komputasional matematis siswa. Kemudian, ia mengambil dua kelompok kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Skor kemampuan berpikir komputasional matematis siswa setelah diberikan pembelajaran model Kadir dan pembelajaran konvensional disajikan sebagai berikut. Sekarang, kita akan membantu Widiatma menguji hipotesis pada taraf signifikansi 0,05 untuk hipotesis penelitian kemampuan berpikir komputasional matematis yang diajarkan dengan pembelajaran Kadir lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional. Sebelum melakukan pengujian hipotesis uji T independen, kita perlu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai persyaratan pada pengujian hipotesis statistika parametrik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sampel berasal dari sebuah distribusi normal atau tak normal. Data berdistribusi normal merupakan syarat mutlak sebelum melakukan analisis parametrik. Dalam statistika parametrik, terdapat dua jenis uji normalitas yang sering digunakan, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Kriteria pengujian hipotesis pada uji normalitas yaitu H0, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tak normal. Jika probabilitas atau p-value signifikansi pada SPSS lebih dari 0,05, maka terima H0 dan sebaliknya. Sementara itu, untuk uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data memiliki variasi atau keragaman nilai yang sama, homogen, atau tidak sama, heterogen. Data yang homogen merupakan salah satu syarat, namun bukan syarat mutlak dalam uji T independen. Jika ternyata data tidak homogen, maka tetap dapat digunakan pendekatan statistik uji T dengan data tidak homogen. Kriteria pengujian hipotesis pada uji homogenitas yaitu H0, varians kedua kelompok homogen, dan H1, varians kedua kelompok tidak homogen. Jika probabilitas atau nilai p-value pada SPSS lebih dari 0,05, maka kita terima H0 dan sebaliknya. Baik, silakan Anda buka software SPSS pada laptop Anda. Selanjutnya, tahap pertama pada pengujian uji T independen, kita akan melakukan analisis uji normalitas. Adapun langkah-langkah uji normalitas dengan SPSS sebagai berikut. Terlebih dahulu, kita akan lakukan penginputan data dengan cara data harus kita berikan nama variabel dan klasifikasi. Kita klik variable view di bagian bawah. Jika sudah, kita beri nama variabel yang pertama yaitu post test seperti ini. Anda
tinggal ketik saja post test. Kemudian pada label kita ketik juga post test kemampuan berpikir komputasional siswa. Kolom label ini digunakan untuk memperjelas data apa yang kita sedang olah ya. Jika sudah, karena data post test ini terdapat desimal, yaitu 2 angka di belakang koma, maka kita biarkan saja secara default, yaitu 2 pada kolom desimal. Jika sudah, kita input variabel selanjutnya, yaitu kelas. Kita klik dan kita ketik kelas. Kemudian pada label kita juga ketik kelas. Nah, pada desimal kita ubah menjadi 0 karena pada variabel kelas ini tidak terdapat desimal ya. Kemudian jika sudah, pada kolom value ini kita klik tanda titik 3 ini, kemudian akan tampil kotak dialog seperti ini. Nah, Anda bisa isi value ini 1, kemudian untuk labelnya yaitu kelas control. Jika sudah, Anda tinggal klik add, maka akan masuk penginputan yang kita sudah lakukan, yaitu 1 kelas control, kemudian value kita masukkan lagi 2, labelnya kelas eksperimen, dan sama kita klik add, maka akan masuk penginputan 2 yaitu kelas eksperimen. Kemudian Anda tinggal klik OK. Nah, kolom value ini digunakan untuk memberikan nilai atau kategori. Misal kalau untuk kelas berarti ada kelas kontrol dan eksperimen. Kemudian untuk misal jenjang pendidikan 1 misal kita masukkan untuk SD, 2 untuk SMP dan seterusnya. Misal kalau untuk gender atau jenis kelamin 1 misal untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Jadi sifatnya kategorial atau pengelompokan untuk memberikan sekali lagi value di sana. Nah, untuk kolom yang lainnya seperti type, width, dan seterusnya kita biarkan saja secara default. Selanjutnya, jika sudah kita isi di variable view, kemudian kita akan masukkan data setiap variabel dengan terlebih dahulu tadi mengklik data view di bagian bawah. Di sini sudah ada 2 nama variabel ya, ada post test dan kelas. Jika sudah, kemudian kita masuk ke file data Excel untuk diberikan pengkodean data juga. Jadi untuk penginputan data sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama yaitu secara manual kita langsung masukkan datanya. Pada post test di sini berarti ada kelas eksperimen dan kontrol ya. Kita masukkan dulu tadi kelas kontrol dulu, kemudian kelas eksperimen. Maka untuk variabel kelas ini kita masukkan datanya 1 dan seterusnya. Nah, cara yang kedua kita bisa lakukan yaitu dengan kita ketik dulu di Excel seperti ini. Kemudian kita lakukan pengkodean untuk kelasnya, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tadi untuk kelas kontrol kodenya adalah 1 dan kelas eksperimen yaitu kodenya adalah 2 ya. Nah, jika sudah, kita akan copy paste untuk data kelas kontrol terlebih dahulu ya, yaitu dengan cara kita blok sampai ke bawah, kita Ctrl C, kemudian kita paste pada SPSS dengan menekan Ctrl V. Maka data akan langsung terinput.
Oke. Kemudian untuk kelasnya kita juga sama, kita blok sampai ke bawah. Kemudian kita masukkan pada kelas di SPSS, kita tekan Ctrl V. Hal yang serupa juga kita lakukan untuk kelas eksperimen dengan memblok data kelas eksperimen sampai akhir, kemudian Ctrl C, kemudian kita copy paste atau paste pada kolom post test dengan menekan Ctrl V. Kemudian untuk kelas eksperimen kodenya adalah 2. Kita juga lakukan hal yang sama. Kita blok, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita paste pada kolom kelas setelah kelas kontrol ya. Baik. Maka semua data sudah kita masukkan pada SPSS. Jika sudah, kita input semua data post test kemampuan berpikir komputasional siswa beserta pengkodean kelasnya, maka kita terlebih dahulu save dan beri nama file data tersebut dengan cara kita tekan Ctrl S, kita simpan. Ini adalah post test komputasional siswa, misal seperti itu. Jika sudah, kita save. Baik. Oke, kita sudah selesai melakukan penginputan data. Kemudian selanjutnya pada tahap pengolahan data, yaitu pengujian uji normalitas. Pada menu utama SPSS, kita pilih menu Analyze. Kita klik, kemudian kita pilih Descriptive Statistic. Kemudian klik Explore. Maka akan tampil kotak dialog seperti ini. Kita pindahkan variabel yang akan kita uji, yaitu variabel post test, pada kotak dependent list. Ya, kita klik tanda panah kanan ini pada dependent list. Kemudian untuk variabel kelas kita pindahkan ke kotak factor list. Kita klik, kita pindahkan ke factor list. Kemudian kita pilih plot, pilih factor level together secara default. Kemudian kita berikan tanda centang pada normality plot with test. Baik, jika sudah, kita berikan di deskriptifnya, kita klik juga boleh histogram. Jika sudah, kita klik continue. Jika semuanya sudah cukup, maka kita bisa langsung klik OK. Maka SPSS akan bekerja memprosesnya. Output SPSS 26 dan interpretasinya sebagai berikut. Kita bisa lihat untuk statistika deskriptif. Untuk MEAN di kelas kontrol 44,1684, sedangkan kelas eksperimen yaitu 57,5004. Tentunya kelas eksperimen rata-ratanya lebih tinggi daripada kelas kontrol. Tapi sekali lagi ini secara deskriptifnya. Dari beberapa output yang kita peroleh, kita langsung lihat pada test of normality ya. Pada tabel test of normality, dari output ini untuk
post-test kemampuan berpikir komputasional matematis kelas kontrol, kita dapat melihat nilainya pada SIG-nya di sini 0,105. Ini lebih dari taraf signifikansi alfa yaitu 0,05. Maka karena lebih dari, maka untuk kelas kontrol ini berdistribusi normal, yaitu kita tolak H0, mohon maaf, kita terima H0, maka kelas kontrol ini berdistribusi normal. Sama halnya juga untuk kelas eksperimen, kita bisa melihat bahwa untuk nilai SIG-nya atau P value-nya di sini 0,2, tentunya ini lebih dari 0,05, maka kita terima H0, yaitu dengan demikian data kelas eksperimen ini berdistribusi normal. Jika ada dua, misal di Shapiro, kita bisa lihat bahwa untuk kelas kontrol ini 0,028, ini kurang dari 0,05 ya. Maka Anda bisa pilih, Anda gunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Untuk lebih amannya, Anda bisa gunakan uji Kolmogorov-Smirnov saja. Baik, karena kedua data berdistribusi normal, yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen, setelah itu kita akan melakukan uji homogenitas. Setelah kita mengetahui bahwa kedua data sampel berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian homogenitas. Ada beberapa cara untuk melakukan pengujian homogenitas pada SPSS. Cara pertama yaitu dengan memanfaatkan pilihan output one-way ANOVA pada SPSS 26. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada menu utama SPSS 26, kita pilih menu Analyze, kemudian kita klik pilih Compare Means, dan kita klik pada One Way ANOVA, sehingga akan tampil kotak dialog seperti ini. Kita pindahkan variabel post-test kepada kotak Dependent List dengan cara kita klik variabel post-test, kemudian kita klik tanda panah ke kanan. Kemudian untuk variabel kelas kita pindahkan ke dalam kotak vektor dengan cara mengklik tanda panah ke kanan. Setelah itu kita pilih option dan berikan tanda centang pada homogeneity of variance test. Kemudian klik OK. Dan akan muncul output viewer untuk one way test of homogeneity of variance. Output yang kita lihat untuk uji homogenitas adalah pada test of homogeneity of variance. Dari hasil analisis pada tabel tersebut, kita peroleh nilai signifikansi atau p-value yaitu 0,137 yang lebih dari taraf signifikansi alfa yaitu 0,05. Maka kita terima H0. Dengan demikian, data kemampuan berpikir komputasional kedua kelompok adalah homogen. Nah, selain cara tadi, kita juga dapat menggunakan cara kedua dengan menggunakan pilihan Explore. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada menu utama SPSS, kita kembali pilih menu Analyze, kita klik, kemudian pilih Descriptive Statistik. Setelah itu, kita klik
dan pilih Explore, sehingga akan tampil kotak dialog seperti ini. Kita pindahkan variabel yang akan diuji, yaitu variabel PostTest, ke kotak dependent list seperti ini. Dan untuk variabel kelas kita pindahkan ke kotak factor list seperti ini. Kemudian kita klik plot. Setelah itu akan muncul kotak dialog lagi. Selanjutnya kita pilih dan berikan tanda centang pada power estimation. Kemudian kita klik continue. Jika sudah, kita klik OK dan SPSS akan bekerja memprosesnya. Output SPSS 26 dan interpretasinya sama dengan cara sebelumnya dengan melihat output uji homogenitas. Ya, hasilnya pun sama, yaitu nilai p-value-nya adalah 0,137 dan lebih dari alfa yaitu 0,05, maka kita terima H0, yaitu kedua data adalah homogen. Setelah kita mengetahui dari uji normalitas dan uji homogenitas bahwa diperoleh kedua data berdistribusi normal dan homogen sehingga memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis statistika parametrik, maka selanjutnya kita dapat melakukan pengujian hipotesis uji T independen. Meskipun demikian, jika misalnya kedua data sampel berdistribusi normal tapi tidak homogen, maka tetap dapat digunakan pendekatan statistik uji T dengan memperhatikan output SPSS pada kolom equal variance not assumed-nya. Sebagai pengingat, kriteria pengujian hipotesis uji T pada SPSS sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis pengujian dengan uji T untuk sampel independen untuk menjawab rumusan masalah, apakah kemampuan berpikir komputasional matematis yang diajarkan dengan pembelajaran Kadir lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional dengan menggunakan SPSS 26. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada menu utama SPSS 26, kita pilih menu Analyze, kita klik, kemudian pilih Compare Means, kemudian kita pilih dan klik Independent Sample T-Test, sehingga akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita pindahkan variabel yang akan kita uji, yaitu variabel PostTest, ke kotak tes variabel dengan cara kita klik variabel PostTest, kemudian kita klik tanda panah ke kanan. Sedangkan untuk variabel kelas kita pindahkan ke kotak grouping variabel. Setelah itu kita klik define groups, sehingga akan muncul kotak dialog lagi. Selanjutnya kita ketikkan 1 pada grup 1 dan kita ketik angka 2 pada grup 2. Kemudian klik continue. Jika sudah, kita klik OK sehingga akan diperoleh output SPSS sebagai berikut. Sebagai interpretasi output uji T independen pada tabel output, yaitu tabel grup statistik,
menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir komputasional matematis siswa yang memperoleh pembelajaran model Kadir lebih tinggi dibandingkan pembelajaran konvensional. Untuk kelas eksperimen yaitu model Kadir, rata-ratanya adalah 57,5004. Kemudian untuk rata-rata pada kelas kontrol yaitu 44,1684. Kemudian pada tabel independent sample test, kita lihat di kolom equal variance assume dan baris Levene test for equality variance diperoleh nilai sig atau p-value yaitu 0,133, di mana ini adalah lebih dari 0,05 yang berarti varians populasi kedua kelompok adalah homogen. Karena varians data adalah homogen, maka kita fokus dan pilih kolom equal variance assume, dan pada baris t-test for equality means diperoleh nilai sig yaitu total atau p-value-nya adalah 0,004. Kemudian kita bagi dua karena ini adalah pengujian satu arah atau one tile. Jika ini adalah dua arah, maka tidak usah dibagi dua. 0,004 kita bagi dua, maka kurang dari 0,05, yang artinya H0 ditolak. Karena nilai p-value kurang dari alfa yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa kemampuan berpikir komputasional matematis yang diajarkan dengan pembelajaran Kadir lebih tinggi daripada siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional. Jadi, demikianlah cara pengolahan data dan perhitungan statistika parametrik uji T independen dengan menggunakan program SPSS 26. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, Anda bisa semakin paham cara penggunaan SPSS untuk statistika parametrik. Agar Anda bisa semakin mudah mengingat langkah-langkahnya, berikut ini ringkasan langkah-langkah perhitungan statistika parametrik mulai dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T independen dengan menggunakan program SPSS 26. Silakan Anda langsung mempraktikannya, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu, silakan tanyakan di kolom komentar. Agar Anda dapat semakin memahami setiap langkah-langkah pengerjaan SPSS tadi, berikut ini soal latihan yang Anda dapat kerjakan. Sebagai motivasi penutup video ini, coba bacakan dengan penuh semangat. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Arthur Wallis. Semoga bermanfaat dan terima kasih.